Alhamdulillah, Fadli masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa lolos ke babak 4 besar ini. Rasanya gak nyangka banget dan pasti bersyukur bisa masih tampil di babak 4 besar ini. Untuk kedua orang tua, saudara, keluarga besar Haji Saing dan juga Alimuddin, dan semua pemirsa khususnya sobat-sobat Fadli yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Telu Satingne, Desa Salapan Renge. Jangan lupa dukung dan doakan Fadli di Cahaya Muda Indonesia hanya di Ainus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli kurma. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, saya Fadli, dai muda yang mempesona. Ya salam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta seluruh sahabat Cahaya Muda Indonesia, khususnya sobat-sobat Fadli, insyaallah calon penghuni surga. Allahumma amin. Masih ingat sapaan Fadli? Lupa ya. Kalau ditanya agak kerebat tuh jawabnya alhamdulillah aku. Bisa? Mari kita coba. Sahabat Cahaya Muda Indonesia agak kerebat tuh. Alhamdulillah aku. Alhamdulillah. Hadirin, di era digital saat ini sebenarnya pengajaran Al-Quran itu sangatlah mudah. Sangat mudah. Karena mengapa? Karena sebenarnya pengajaran Al-Quran itu bukan pengajaran pembelajarannya yang susah. Tetapi apa? Tetapi kefokusan kita untuk perlu ditingkatkan. Karena mohon maaf, untuk zaman sekarang ini kita bisa scroll sosmed, kita bisa bermain game sampai berjam-jaman, betul? Tetapi kita membaca Al-Quran, apakah kita sampai berjam-jam? Tidak kan? Mungkin kita membaca satu halaman masih terasa alhamdulillah. Baca halaman berikutnya sudah terasa na'udzu. Belum sampai halaman berikutnya sudah innalillah. Al-Quran masih terbuka tetapi mata sudah tertutup. Na'udzubillahi min. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Allah, yang artinya ini Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh berkah, agar mereka mendapatkan pelajaran dan insya Allah menghayati ayat-ayat Allah. Di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwasanya pada kata liyadabbaru pada ayat ini menjelaskan kata perintah kepada kita semua. Untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan insya Allah pegangan untuk menjadi generasi yang ulul albab. Apa itu generasi ulul albab, Pak Bu? Yakni generasi yang cerdas intelektualnya dan juga cerdas spiritualitasnya. Amin ya robbal. Disinilah peran penting kedua orang tua kita. Bu. Ya. Bu. Pak. Ya. Oh Pak. Wah, udah ngantuk nih. Mohon maaf, kedua orang tua kita itu, kedua orang itu zaman sekarang, insya Allah mungkin dia lebih bangga melihat anak-anaknya joget daripada mengaji, betul? Lebih bangga memperdengarkan lagu-lagu yang mungkin dapat merusak iman daripada memperdengarkan tilawah Al-Quran, betul?
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik diri kalian, kata Rasulullah, yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan apa keutamaan membaca Al-Qur'an? Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dan kami mudahkan kepadamu untuk membaca Al-Quran. Dan apa isi kandungan Al-Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Antara kita membedakan yang hak dan juga yang batil. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Allahu yahdi ila daris salam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Bone. Oke, baik. Sekarang saatnya kita dengarkan komentar dari Dewan Juri ya Fadli ya. Siap. Tenang ya, relax ya Fadli ya. Iya, kemarin tegang banget dia. Habib Nabil. Baik, Fadli apa kabar Ya, nak? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah, ya. Jadi Fadli, ini ada banyak perkembangan positif gitu ya. Alhamdulillah, kasih Habib. Iya, jadi yang pertama Fadli lebih banyak senyum. Itu Masya Allah. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Gitu ya. Jadi banyak senyum itu enggak rugi Fadli. Dan itu membuat orang tertarik untuk dengerin gitu ya. Nah, jadi itu makin banyak senyum makin bagus ya, asal jangan senyum sendirian. Ya. Kemudian kedua, ya. Aku kan senyum sendiri kan aku ya, dia nengok ke aku Bib. Ya. Kemudian yang kedua, Fadli lebih tenang ya. Jadi kemarin kelihatan tegang ya, beberapa kali saya berpikir kapan nih Fadli bisa lebih tenang. Nah, sekarang lebih tenang, Masya Allah. Alhamdulillah, kasih Habib. Kemudian yang ya, yang ketiga pembahasan runut sistematis itu ya. Jadi dari ayat tadi, kemudian juga pembahasannya juga aktual gitu ya, membahas. Kalau Habib yang bahas tentang digital apa Gen Z itu nggak nyambung, ya, udah tua soalnya. Kalau Fadli yang bahas pas gitu ya. Nah kemudian tadi Fadli juga menyampaikan tentang ayat yang liyadabbaru ayati wal yatadzakkara ulul. Nah itu liyadabbaru itu tadi Fadli maknai apa nak? Nggak tahu, ya gue juga lagi belajar tadi. Dia minta bantuan nengok. Pada kata lihat dabbaru menurut tafsir Jalalain, bagaimana Allah kayak memperintah kita untuk mendalami makna-makna nilai-nilai Al-Quran. Baik, itu kalau di dalam ininya disebut tadabbur. Jadi baca Quran itu ada 5 tingkat gitu ya. Yang pertama adalah tilawah atau qiraah. Yang kedua tadabbur, itu merenungkan kandungan, bukan hanya baca gitu ya. Yang ketiga al-iman, ya bimuhkamihi wa mutasyabihi, mengimani seluruh ayatnya baik masuk akal apa enggak masuk akal dari Allah gitu ya. Dan yang terakhir mengamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi ketika Fadli nyampaikan Quran itu ada ruhnya gitu ya. Jadi ketika ruh itu sampai maka orang akan wah ini dapat ilmu mau diamalkan ya. Siap, Habib. Baik, Masya Allah. Nah kemudian yang terakhir mungkin masukan Habib adalah hadis tadi Masya Allah ya bagus, ditambah hadisnya ada 2, ayat juga ada 2, Masya Allah dalil-dalilnya. Nah kemudian ketika interaksi dengan audiens, kalau bisa jangan hanya betul. Ayo salawat. Sallallahu alaihi misalnya gitu ya. Atau Allahu Akbar. Jadi membuat orang enggak ini lagi. Jadi bikin modifikasi ya supaya orang lebih enggak bisa ngantuk. Begitu ya Fadli ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Kasih syukron Habib. Cahaya muda, cahaya muda, indah.
Indonesia.